Silahkan. Mm. Sudah terlihat ya teman-teman? Udah, Mbak. Ya, baik. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu yang hari ini akan memaparkan materi di chapter 3 itu tentang need assessment atau eh, penilaian kebutuhan atau analisis kebutuhan. Kami ada saya sendiri Ega, ada Mbak Rizky, ada Mas Yusuf juga. Nah, ini subtopik yang akan kita bahas nanti dari perkenalan tentang need assessment itu apa sampai nanti di akhir dijelaskan tentang need assessment in practice pada prakteknya itu seperti apa. Nah, em, jadi di bagian awal saya akan menjelaskan tentang need assessment atau analisis kebutuhan dalam pelatihan pengembangan SDM. Nah, need assessment itu apa? Need assessment itu adalah langkah awal yang penting dalam merancang atau memperbaiki program pelatihan agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Jadi, sebenarnya need assessment itu tuh merupakan proses sistematis yang menentukan apakah pelatihan itu memang diperlukan. Kalau memang diperlukan, itu siapa yang perlu dilatih dan apa yang perlu dipelajari atau perlu dilatih. Jadi, sebelum perusahaan itu membuat atau membeli program pelatihan, itu mereka harus memastikan dulu bahwa pelatihan itu memang solusi dari masalah yang terjadi di organisasinya. Nah, di chapter ini itu dijelaskan bahwa ada tiga komponen utama dalam metode dalam assessment needs assessment itu ada organizational analysis, person analysis, task analysis yang nantinya akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya. Tapi secara garis besar organizational analysis itu tuh untuk mengetahui untuk melihat konteks dan strategi bisnis. Person analysis itu untuk menentukan siapa yang perlu dilatih, sementara task analysis itu untuk melihat atau menganalisis apa yang perlu dipelajari atau dilatih. Nah, kalau contoh di buku itu contohnya itu ada tiga McDonald, ADP, dan High Rights. Nah, kalau McDonald sendiri itu dia melakukan needs assessment untuk meninjau arah pengembangan pembelajaran yang diperlukan guna membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Jadi McDonald itu menemukan bahwa metode pelatihan mereka itu tidak sesuai dengan karakteristik generasi milenial dan Gen Z. Hasilnya mereka membuat kurikulum yang lebih singkat dan mudah diakses melalui perangkat digital. Kalau ADP itu menilai ulang program pelatihan karyawan baru yang terlalu panjang. Setelah menganalisis jutaan data panggilan klien, mereka merancang ulang pelatihan agar lebih efektif dan efisien. Untuk yang higher rights itu menggunakan metode survei, wawancara, benchmarking, dan analisis data kinerja untuk mengembangkan program kepemimpinan dan meningkatkan engagement karyawan. Nah, contoh yang lebih baru yang saya temukan itu di Walmart. Jadi, Walmart itu sebenarnya di tahun 2018 itu punya program namanya Life Better You. Nah, di tahun 2021 dia itu melakukan ekspansi, memperluas program Life Better You itu dengan menanggung 100% biaya kuliah karyawannya sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan keterampilan akibat digitalisasi retail dan pertumbuhan e-commerce. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang si kasusnya Walmart ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kenapa si net needs assessment itu tuh penting gitu. Jadi seringkali manajer itu tuh meminta pelatihan ketika terjadi masalah kinerja, tapi sebenarnya tuh masalah tersebut itu terjadi atau masalah itu tuh disebabkan oleh kurangnya skill atau pengetahuan. Bisa jadi karena motivasinya rendah, atau mungkin cara kerjanya tidak efektif, atau kurangnya feedback dari atasan atau dari rekan kerjanya, atau bahkan mungkin tidak adanya reward yang jelas dari organisasinya gitu. Nah, kalau needs assessment itu tidak dilakukan dengan baik, dampaknya itu akan cukup serius gitu. Pelatihan yang bisa disalahgunakan atau kontennya tidak relevan atau kalau misalnya pelatihan itu salah digunakan untuk masalah kinerja yang harusnya itu bisa diselesaikan lewat motivasi, job design atau komunikasi ekspektasi kerja.
bisa jadi program pelatihan itu tuh salah arah, misalnya konten, tujuan, atau metodenya itu tuh tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau pesertanya itu sebenarnya tidak siap belajar karena tidak punya basic skill, prasyarat, atau kepercayaan diri yang cukup. Hasil pelatihannya juga mungkin tidak tercapai, baik dari sisi pembelajaran, perubahan perilaku, maupun dampak finansial. Yang ujung-ujungnya nanti perusahaan tuh malah hanya akan membuang-buang biaya aja, karena pelatihan yang dilakukan itu tidak relevan dengan strategi bisnis perusahaan. Gitu. Jadi intinya sebenarnya needs assessment itu tuh membantu organisasi memastikan bahwa pelatihan itu tuh benar-benar menjawab akar masalah, bukan hanya gejalanya saja gitu. Nah, kalau dilihat dari gambar 3.1 itu dijelaskan bahwa needs assessment itu tuh fungsinya tuh sebagai jembatan antara points untuk menjawab untuk tujuannya untuk keputusan pelatihan outcomes-nya. Jadi pressure points itu bisa berupa perubahan teknologi, regulasi, kinerja menurun, atau perubahan kebutuhan pasar. Nah, tapi tekanan-tekanan ini tidak otomatis diselesaikan dengan training gitu. Solusinya tuh bukan selamanya harus training gitu. Nah, disinilah peran needs assessment itu tuh berfungsi gitu. Jadi dilakukan analisis organisasional, person, dan task analisis untuk mendapatkan outcomes-nya. Siapa siapa yang harus dilatih, butuh nggak memang butuh nggak pelatihannya, siapa yang akan dilatih, lalu apa pelatihannya, terus frekuensi pelatihannya tuh berapa kali sampai benar-benar mencapai tujuannya gitu. Nah, contoh yang melanjutkan dari Walmart itu tadi, jadi Walmart itu yang seperti yang saya jelaskan, dia sebenarnya sudah punya program LBU di tahun 2018, tapi dia melakukan ekspansi di tahun 2021 karena ada pressure point-nya. Pressure point-nya itu digitalisasi retail dan e-commerce akselerasi, terus merasa butuh kebutuhan baru di data dan supply chain. Lalu ternyata turnover frontline employees-nya itu tuh tinggi pada saat itu. Lalu persaingan talent di era post-COVID dan adanya kebutuhan meningkat internal mobility. Nah, setelah dilakukan needs assessment-nya melalui organizational analysis, person analysis, dan task analysis, outcomes-nya ya Walmart memutuskan menghapuskan biaya kuliah. Jadi dia menanggung 100% biaya kuliah karyawannya. Terus mengarahkan pendidikan pada bidang high demand, menggunakan education benefit itu bukan benefit itu sebagai retention strategi dan mengintegrasikan program dengan talent mobility. Jadi pelatihan dan pendidikan itu bukan hanya sekedar benefit bagi si karyawan, tapi juga merupakan bagian dari strategi bisnis organisasi. Seperti itu. Nah, lalu need assessment itu tidak hanya dilakukan oleh HR saja, harus melibatkan stakeholders. Nah, misalnya kalau di sini company leader itu berperan memastikan pelatihan selaras dengan strategi bisnis dan mendukung daya saing perusahaan. Jadi, fokusnya itu kesesuaian dengan strategi bisnis, dampak terhadap daya saing, dan alokasi anggaran pelatihan. Lalu di mid-level managers itu mereka lebih fokus pada dampak pelatihan terhadap kinerja unit kerjanya, lalu efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas layanan. Lalu ada trainers dan instructional designer. Itu fokus pada konten, metode, serta apakah pelatihan yang dikembangkan sendiri atau mau dibeli dari vendor gitu. Lalu ada employee sendiri itu juga penting karena mereka itu yang akan mengikuti pelatihan dan harus merasa bahwa pembelajaran ini tuh relevan dengan karirnya mereka. Lalu ada yang terakhir itu ada subject matter expert atau job incumbents itu membantu mengidentifikasi tugas-tugas penting dan skill yang benar-benar dibutuhkan di lapangan dan memberikan validasi konten pelatihan. Kalau dari buku itu contohnya ada Mastek. Jadi Mastek itu melakukan needs assessment saat mengembangkan sistem manajemen pembelajaran daring. Mereka itu melakukan stakeholder analysis untuk mengidentifikasi siapa saja yang harus dilibatkan. Termasuk di dalamnya itu ada tim keselamatan, pelatih, dan kru konstruksi. Hasilnya adalah mereka menghasilkan 4 tujuan utama untuk sistem tersebut, termasuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pelatihan. Jadi semakin banyak stakeholder yang terlibat, itu semakin akurat hasil needs assessment-nya.
gitu. Nah, dalam melakukan needs assessment itu ada beberapa metode yang bisa digunakan dan setiap metode itu punya fungsi, kelebihan dan keterbatasan. Nah, maka dari itu biasanya perusahaan itu mengkombinasikan beberapa metode sekaligus. Yang pertama itu ada metode observasi. Itu metode dengan cara mengamati langsung karyawan saat mereka bekerja untuk melihat bagaimana tugas dilakukan dan di mana terjadinya gap. Kelebihannya menghasilkan data yang relevan dengan situasi kerja nyata, terus minim mengganggu pekerjaan, terus informasinya itu lebih objektif. Kekurangannya membutuhkan observer yang terampil, yang bisa membaca keadaan atau situasi yang diamati. Terus perilaku karyawan itu bisa berubah karena merasa diawasi gitu. Terus yang pasti juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tidak singkat gitu. Nah, biasanya itu cocok untuk melihat kesenjangan antara pekerja di kantor atau pekerja dengan pekerja yang di lapangan gitu. Lalu yang kedua itu ada metode interview atau wawancara. Jadi dilakukan dengan manajer, SME atau karyawan untuk menggali kebutuhan secara lebih mendalam. Kelebihannya itu mengungkap detail kebutuhan dan akar masalah, bisa mengeksplor isu yang tidak terduga. Kekurangannya mungkin memakan waktu dan sulit dianalisis. Yang ketiga ada survei, itu digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak karyawan sekaligus mengenai kebutuhan pelatihan. Kelebihannya, jadi bisa menjangkau banyak responden, datanya mudah diringkas dan dianalisis, dari segi waktu juga lebih cepat. Kekurangannya, respon rate-nya bisa rendah, jawabannya kurang mendalam. Lalu ada FGD dan crowdsourcing. FGD itu diskusi kelompok untuk membahas kebutuhan pelatihan, sedangkan crowdsourcing itu melibatkan banyak stakeholder memberikan ide atau masukan gitu. Nah, kelebihannya efektif untuk isu yang kompleks atau yang kontroversial di organisasinya. Pertanyaannya itu bisa berkembang dari beberapa pertanyaan, mungkin lebih banyak pertanyaan. Kekurangannya em, untuk mengatur jadwal FGD atau crowdsourcing itu mungkin susah karena melibatkan banyak orang itu tadi dan memakan waktu. Yang selanjutnya itu ada documentation review, itu metode yang menggunakan dokumen seperti SOP, manual teknis, laporan kinerja, atau studi riset. Kelebihannya, sumber informasinya objektif, baik memahami prosedur kerja cocoknya untuk pekerjaan yang baru. Kekurangannya, bahasa teknis sulit dipahami dan dokumen bisa sudah tidak relevan atau udah usang gitu. Yang terakhir, lalu ada teknologi dan performance data itu menggunakan software, sistem monitoring, atau data digital untuk melihat kinerja karyawan. Kelebihannya dia objektif, minim gangguan kerja, kekurangannya dia bisa membuat karyawan itu merasa terancam, bisa disalahgunakan untuk menghukum bukan untuk mengembangkan gitu. Nah, yang terakhir itu ada historical data dan benchmarking. Jadi, dia menggunakan data masa lalu seperti error rate, keluhan pelanggan, atau laporan kinerja. Kalau benchmarking itu dia membandingkan dengan perusahaan serupa di luar perusahaannya gitu. Cocoknya untuk mengidentifikasi pola masalah jangka panjang. Kelebihannya dia memberikan data nyata tentang kinerja dan membantu melihat gap antara aktual dan standarnya. Kekurangannya data tidak lengkap atau tidak akurat, tidak selalu mencerminkan penyebab masalah gitu. Jadi sebenarnya intinya metode ini tuh tidak ada satu metode yang bisa mencakup semua kebutuhan asesmen. Jadi biasanya perusahaan itu atau organisasi mengkombinasikan beberapa metode untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif seperti itu. Next. Oke, selanjutnya tentang need assessment tersebut sebelumnya saya minta maaf dulu kamera saya agak problem Bu dari on off terus dan sekarang malah nggak bisa sama sekali. Mohon maaf sebelumnya. Oke, eh, kita masuk ke inti dari bagaimana kita melakukan penilaian kebutuhan akan pelatihan ini. Jadi seperti yang dijelaskan sama Ega di awal tadi bahwa ada tiga komponen utama yang harus kita analisis secara mendalam. Yang pertama adalah analisis organisasi, kemudian ada person analysis dan juga task analysis. Nah, mungkin kita tanya-tanya ya, mana sih yang lebih duluan gitu. Secara teori sih kita biasanya memulai dengan analisis organisasi. Kenapa?
Karena tuh kita perlu memastikan training ini tuh sejalan dengan strategi besar dari perusahaan tersebut. Si perusahaan juga harus cek apakah punya budgetnya ataukah emang si karyawan punya waktunya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu kita melakukan analisis orang dan analisis tugas itu secara bersamaan. Karena kita tuh tidak bisa bilang seseorang tuh kurang kompeten hanya karena persepsi aja gitu tanpa memahami tugas apa yang sebenarnya harus mereka kerjakan dan bagaimana lingkungan kerja itu sendiri. Sebenarnya satu hal yang penting juga di sini bahwa sebenarnya proses ini itu bisa jadi alat negosiasi gitu. Mungkin awalnya manajemen merasa nggak perlulah keluar biaya untuk adanya training gitu. Tapi jika hasil analisis ini menunjukkan bahwa banyak karyawan kita yang lemah di satu bidang tertentu, kayak misalnya customer service sebagai frontliner gitu, banyak keluhan pelanggan, mungkin manajemen kemungkinan besar akan bersedia gitu ya mengubah kebijakan dan mengoleskan dananya untuk mengadakan training. Jadi proses ini memastikan setiap dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk pelatihan itu benar-benar tepat sasaran. Nah, gambar di sebelah ini mengilustrasikan proses penilaian secara kebutuhan tersebut gitu. Jadi meski salah satu analis saja udah bisa nunjukin bahwa ada butuh akan pelatihan, tapi perusahaan juga perlu mempertimbangkan informasi dari semua komponen ini gitu. Nanti kita akan bahas masing-masing di next slide-nya. Next. Oke, yang pertama ini alat organisasi, analis organisasi gitu ya. Kalau di buku itu ada satu tabel yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan untuk menganalisis organisasi ini. Bagaimana konten pelatihan ini akan mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan pelanggan kita, ini pelanggan itu nomor satu ya. Kemudian apa yang perlu diketahui oleh suppliers, pelanggan atau mitra bisnis mengenai program pelatihan ini. Bagaimana program ini selaras dengan kebutuhan strategi bisnis. Kemudian yang keempat adalah hasil bisnis dan kinerja seperti apa yang diinginkan oleh klien pelatihan dan pengembangan. Biasanya para pemain bisnis yang pengen tahu ya. Kemudian apakah sumber daya organisasi harus dicurahkan untuk program ini, kayak budget dan lain sebagainya, peralatan. Kemudian apakah kita apa yang kita butuhkan dari para manajer dan rekan kerja agar pelatihan ini berhasil. Fitur atau kondisi lingkungan kerja apa yang mungkin menghambat pelatihan, misalnya itu kurang peralatan, nggak ada waktu, atau untuk menggunakan keterampilan baru itu. Berikutnya adalah apakah kita memiliki tenaga ahli yang dapat membantu mengembangkan konten program dan memastikan bahwa kita memahami kebutuhan bisnis selama pengembangan dari program tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana karyawan akan memandang program pelatihan ini sebagai peluangkah, sebagai hadiah, atau bahkan hukuman seperti yang dijelaskan oleh Ega tadi. Atau malah bahkan buang-buang waktu. Yang terakhir adalah orang atau kelompok mana aja, misalnya si karyawan, manajer, vendor, pemasok, dan atau vendor dari si program itu sendiri yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan pelatihan ini. Dukungan dari siapa aja yang kita butuhkan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan untuk analisis organisasi. Next. Oke, dari analis-analis ini melibatkan identifikasi apakah pelatihan mendukung arah strategis perusahaan, apakah manajer, rekan kerja, dan karyawan mendukung aktivitas pelatihan, juga apakah sumber daya pelatihan itu tersedia gitu. Analisis ini biasanya dilakukan dengan kombinasi beberapa metode, sebenarnya dijelaskan Ega tadi ya, ada dari dokumentasi atau bahkan fokus grup atau survei kepada manajer dan karyawan. Nah, untuk arah strategis perusahaan ini, si peran strategis pelatihan mempengaruhi frekuensi, jenis pelatihan, dan bagaimana fungsi pelatihan diatur. Perusahaan yang memandang training sebagai keunggulan kompetitif cenderung memiliki budget training yang besar, kayak kalau di buku itu dicontohkan IBM. IBM itu selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tren bisnis terbaru gitu. Jadi IBM itu memastikan bahwa konten-konten pembelajaran itu dipakai itu oleh karyawan gitu. Jadi dia melacak seberapa sering karyawan akses gitu menggunakan konten pelajaran tersebut serta seberapa bergunanya konten itu berdasarkan dari evaluasi karyawan. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kalau saya sempat browsing, perusahaan dengan dana training besar itu biasanya berasal dari BUMN, perbankan, dan FMCG ya. Biasanya mereka fokus pada pengembangan karyawan melalui program MT atau manajemen trainee. Mungkin nanti adik-adik yang di regular akan bisa apply ke manajemen trainee ini ya. Atau juga ODP, Officer Development Program. Contoh utama itu kayak Telkom, PT Bank Mandiri, BCA, Astra Internasional, kemudian Unilever juga kayak
Kalau perusahaan energi itu di Pertamina dan PLN. Nah, selanjutnya tuh dukungan manajer, rekan kerja, dan karyawan. Itu penting karena pelatihan sehebat apapun akan nggak berhasil gitu jika lingkungannya nggak mendukung. Jadi karyawan itu kan butuh manajer dan rekan kerja yang memberikan dukungan bagi si karyawan untuk mempraktekkan ilmu barunya. Tanpa kesempatan untuk mencoba ilmu itu, maka biasanya ya udah ilmunya akan nguap gitu aja gitu lewat. Berikutnya adalah sumber daya pelatihan. Nah, tadi juga seperti mention sama Ega, ya perusahaan itu harus mengidentifikasi apakah perusahaan ini memiliki anggaran, waktu, dan keahlian yang memadai gitu. Jadi ini mempengaruhi pada keputusan buy versus build. Apakah perusahaan mengembangkan program sendiri atau menggunakan konsultan internal atau bahkan membeli jasa dari vendor luar karena keterbatasan waktu atau keahlian. Nah, kalau di Indonesia saja ada beberapa vendor tentang HR gitu ya, biasanya mereka membantu meningkatkan produktivitas, kinerja, dan mengubah pola pikir karyawan melalui metode yang aplikatif gitu. Contohnya itu kayak Dynamis, HRD Forum, kemudian PQM Consultant, dan lain sebagainya. Next. Oke, berikutnya adalah person analysis. Analisis atau analis orang ini bertujuan untuk mengidentifikasi karyawan mana yang membutuhkan pelatihan. Ini bisa juga disebut sebagai gap analysis gitu ya. Proses ini menentukan apa yang menyebabkan perbedaan antara kinerja karyawan saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Kebutuhan pelatihan ini dapat muncul dari masalah kinerja, kemudian ada perubahan pekerjaan, atau bahkan ada perubahan teknologi baru, atau bahkan dari ini kecelakaan kerja itu juga jadi sinyal awal adanya gap analysis. Personalis ini menentukan kesiapan pelatihan gitu ya atau readiness for training yang mencakup dari karakteristik pribadi. Apakah karyawan memiliki kemampuan, sikap, keyakinan, dan motivasi untuk belajar, dan juga yang kedua adalah lingkungan kerja. Apakah lingkungan mendukung pembelajaran dan tidak mengganggu kinerja mereka. Nah, proses ini mengevaluasi beberapa faktor pengaruh kinerja, yaitu karakteristik orang, input, output, konsekuensi, dan feedback. Nah, faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi motivasi untuk belajar atau learning itu sendiri dan juga job performance. Next. Nah, di buku itu ada gambar 3.3, tapi karena itu kecil banget, kalau saya pindahin, saya coba gambar ulang. Jadi, menunjukkan proses untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pembelajaran. Ya, pertama adalah karakteristik orang. Ya, ini merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan juga sikap karyawan itu sendiri. Dan input itu berhubungan dengan instruksi yang memberitahu karyawan tentang apa, bagaimana, dan kapan harus mengerjakan. Dan input juga merujuk pada sumber daya yang diberikan pada karyawan untuk membantu mereka bekerja, seperti peralatan, waktu, dan juga anggaran. Nah, kalau output itu merujuk pada standar kerja yang diharapkan oleh perusahaan. Kalau konsekuensi di sini merujuk pada jenis insentif, kemudian ada norma, juga insentif yang diberikan karena bekerja dengan baik. Dan terakhir adalah ada feedback yang merujuk pada informasi yang diterima karyawan saat mereka sedang bekerja. Nah, kita akan bahas masing-masing di slide-slide selanjutnya. Next. Oke, yang pertama person karakteristik. Ini kalau saat analisis orang itu kita harus melihat nggak hanya nama atau jabatannya, tapi kita bicara tentang kapasitas intelektual dan kesiapan mental mereka. Nah, karakteristik orang ini mencakup keterampilan dasar, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, serta sifat lain yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan atau belajar dari program pelatihan secara efektif. Nah, kalau kalau misalnya keterampilan untuk kemampuan kognitif sendiri itu mencakup 3 dimensi, yaitu pemahaman verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan penalaran. Kemudian untuk kemampuan membaca itu tingkat kesulitan materi pelatihan itu atau readability itu tidak boleh melebihi kemampuan membaca yang dibutuhkan oleh si peserta itu. Jadi jika ada kesenjangan itu si trainer itu bisa menggunakan metode non baca seperti video atau role play. Kemudian berikutnya ada self efficacy, yaitu keyakinan karyawan bahwa mereka itu bisa berhasil. Ini bisa ditingkatkan dengan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan pelatihan itu dan menunjukkan keberhasilan dari training-training yang sebelumnya udah ada.
Kemudian yang berikutnya adalah awareness of training needs, career interest, and goals. Karena itu harus menyadari kekuatan dan kelemahan dari mereka itu sendiri. Jadi dia bisa menghubungkan gitu hasil dari program ini akan membantu perbaikan kelemahan mereka. Yang terakhir itu ada usia atau age and generation. Nggak muat di sini, jadi saya nggak tulis, maaf. Jadi mentalitas dan cara belajar itu akan berubah itu sesuai dengan usia gitu ya. Kayak dijelaskan nama Ega tadi, ada Gen Z itu digital native biasanya, kemudian milenial itu teknologi literatur, Gen X itu lebih mandiri, dan baby boomers itu kompetitif, itu memiliki preferensi lingkungan belajar yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua audiens, semua calon trainer gitu. Trainee maksudnya. Next, input. Jadi persepsi karyawan terhadap dua karakteristik lingkungan kerja, yaitu kendala situasional dan juga dukungan sosial atau social support. Itu merupakan determinan utama dari kinerja dan motivasi untuk belajar, itu input dari trainer sendiri. Kendala situasional di sini itu mencakup kurangnya alat dan perlengkapan yang memadai, kemudian bahan dan suplainya juga kurang, dan dukungan anggaran serta waktu. Jika karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun dia tidak memiliki alat yang tepat, tentunya akan berdampak pada kinerja mereka gitu kan, akan dianggap tidak achieve gitu. Contohnya misalnya ada seorang kurir gitu ya, dia tuh menggunakan sistem terbaru udah bisa, tapi yang alat yang dia pakai itu belum sesama dengan yang dia pakai saat training gitu, jadi kan dia nggak bisa pakai juga gitu. Terus uh, sinyal juga buruk gitu, jadi sehebat apapun pelatihannya, kinerja tetap akan kurang baik gitu, karena dia jadinya gagap gitu, karena alat yang dipakai beda dengan yang dia praktekkan pada saat training. Kemudian untuk social support sendiri itu merujuk pada kemauan manajer dan rekan kerja untuk memberikan feedback dan penguatan itu, reinforcement. Pelatihan akan sia-sia jika setelah kembali ke meja kerja uh, atasannya akan bilang gitu, ya udahlah lupakan teori kemarin gitu, pakai aja yang lama yang penting cepat. Itu kan nggak benar gitu ya. Manajer itu harus jadi pendukung utama gitu yang memberikan waktu bagi karyawan untuk mencoba keterampilan baru yang berdapat dari training. Jadi untuk memastikan lingkungan kerja meningkatkan motivasi belajar, manajer itu harus mengambil langkah sebagai berikut. Itu menyediakan bahan, waktu, informasi terkait pekerjaan, dan alat bantu kerja lain sebelum pelatihan dimulai. Kemudian memberikan testimoni positif mengenai program pelatihan perusahaan kepada karyawan, kemudian juga memberikan apresiasi saat karyawan berhasil menggunakan konten pelatihan dalam pekerjaan mereka saat ini. Yang keempat, mendorong anggota kelompok kerja untuk saling berbagi pengalaman dan kasih feedback dalam menggunakan keterampilan barunya. Yang terakhir yaitu memberikan waktu dan kesempatan bagi karyawan untuk berlatih dan menerapkan keterampilan baru di tempat kerja. Jadi intinya sih input ini adalah tentang menciptakan ekosistem gitu, di mana yaitu pelatihan itu bisa diterapkan. Kemudian next, output ya. Output itu sering kita melihat performa karyawan turun itu langsung membuat jadwal pelatihan. Padahal kan bisa jadi masalahnya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka tidak tahu standarnya. Balik lagi contohnya di kurir. Jadi dia merasa udah harusnya sangat baik gitu, dia udah kasih on time, tepat waktu, dan baik, tapi ternyata dia nggak tahu kalau standar perusahaan itu mewajibkan ada personal touch gitu, kayak greeting atau mesti ramah gitu. Jadi pada saat ada customer satisfaction survey, itu performanya dianggap rendah oleh pelanggan gitu. Apakah dia butuh pelatihan? Tentu tidak. Dia hanya butuh komunikasi yang jelas tentang standar kinerja tersebut. Jadi untuk memastikan peserta menguasai konten pelatihan pada tingkat yang tepat, mereka juga perlu memahami adanya level of proficiency atau tingkat kemahiran mereka yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Misal setelah pelatihan ini, si yang di training itu harus bisa menyelesaikan input data dalam waktu kurang dari 2 menit. Dia tanpa standar output yang jelas, pelatihan juga akan jadi aktivitas yang tanpa arah aja gitu, sia-sia. Next. Konsekuensi. Ini menjawab pertanyaan, sudah dilatih, sudah dikasih alat, tapi kenapa ya kinerjanya masih gitu-gitu aja? Nah, jawabannya seringkali karena tidak ada imbalan yang sepadan gitu. Jadi, karena itu berharap dia dapat insentif lebih pada saat kinerjanya baik gitu, lebih dari yang diharapkan. Ya kalau misalnya karyawan udah kerja keras tapi nggak dihargai, mereka tuh akan cenderung bekerja ya udah ala kadarnya aja gitu.
Kemudian faktor norma kelompok juga berpengaruh, yaitu biasanya dari tekanan dari rekan kerja gitu. Oh, misalnya rekan-rekan yang lama itu kadang suka kan ya suka ini aja ya gitu ya. Sok sok cepet gitu biar mau pamer ya biar di ini sama bos ya gitu. Jadi kadang hal itu yang bisa menghambat si karyawan untuk kerja lebih baik gitu. Kemudian motivasi pelatihan itu juga harus ada kayak kasih iming-iming lah gitu ya intinya. Tapi motivasi yang paling kena itu biasanya gini, apa sih untungnya training untuk Anda gitu. Bisa ada dapat insentif, bisa dapat mungkin ada gift-gift, poin atau hadiah apapun gitu. Kemudian peran komunikasi manajer juga penting. Si manajer itu harus kasih tahu bahwa pelatihan ini akan membuat pekerjaan mereka lebih mudah atau mempercepat kenaikan karir mereka gitu. Namun ya gitu, jadi jangan janji palsu tapi ya dikasih penjelasan lah bahwa mungkin akan naik apabila ada kesempatan, bla 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 gitu. Kemudian kalau untuk feedback, nah kita sebenarnya berelemen terakhir ya pada proses analisis orang yaitu feedback. Seringkali itu keren bekerja seperti orang yang ya udah kerja kerja aja tapi nggak tahu apa sih endingnya gitu. Jadi banyak manajer tuh yang buru-buru minta pelatihan gitu saat tim kerja turun. Padahal setelah dianalisis masalah sederhana. Jadi karyawan tuh nggak pernah diberitahu di mana letak kesalahan mereka. Pelatihan tidak akan memperbaiki masalah kinerja kalau dasarnya kurangnya komunikasi gitu. Jadi sebenarnya peran manajer itu penting di sini untuk kasih feedback. Eh, Selanjutnya kalau karakter feedback yang efektif itu ya harus spesifik dan detail gitu. Mungkin kinerja efektif gimana, yang tidak efektif seperti apa gitu. Oke, sekarang berikutnya menentukan kebutuhan akan pelatihan. Uh, kita nggak boleh jadiin pelatihan itu sebagai kayak obat segala macam penyakit gitu ya. Untuk memastikan itu, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk analisis ini ya, gap analisis. Salah satunya itu adalah pertanyaan kunci yang isinya adalah evaluasi apakah masalahnya penting, apakah karyawan tahu cara bekerja, apakah ada hambatan alat yang digunakan, apakah ada insentif, dan apakah umpan balik sudah diberikan. Nah, ini ditanyain ke masing-masing, kalau misal jawabannya iya, 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 mungkin training dibutuhkan. Terus juga ada cara yang namanya five whys, itu why ditanya mengapa terus gitu ya, sampai kita menemukan akar masalah yang sebenarnya gitu. Kemudian juga ada uh, fishbone, fishbone diagram itu visualisasi faktor manusia di breakdown gitu ya. Nanti ada contoh di belakang, ada manusia, faktor mesin, metode dan lingkungan. Juga ada metode Foursquare, membagi masalah ke dalam 4 kuadran yaitu motivasi, sumber daya, pelatihan, dan ketidakcocokan dari pekerjaan. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh tadi kayak misalnya yang fishbone itu kita pengen tahu nih kenapa sih kok ada keterlambat bekerja, prosesnya oh karena alarmnya nggak bunyi misalnya. Nah, informasinya apa oh karena ada traffic dan lain sebagainya. Ini satu contoh aja. Nah, next. Oke, ini contoh dari Foursquare Quadrant. Ada motivation, resource of environment, selection, dan training. Jadi di situ saya kutip ada quote di satu laman ini. Pelatihan hanya akan berhasil jika terdapat tingkat motivasi yang tinggi dan tingkat pengetahuan pekerjaan yang rendah. Seberapa baik pun sebuah pelatihan dirancang, hal itu tidak akan berpengaruh jika orang tersebut memang tidak ingin bekerja baik. Dalam kondisi tersebut, pelatihan tidak akan membantu. Nah, ini yang saya ambil dari tersebut. Next. Berikutnya adalah task analysis. Setelah kita tahu organisasi mendukung dan kita tahu siapa orangnya, sekarang kita masuk ke task analysis, yaitu yang akan menghasilkan deskripsi tentang aktivitas kerja, termasuk tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan, serta pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Menggunakan konsep KSAO, yaitu uh, itu jika kita melatih tes operasional di gudang logistik, kita harus tahu apa knowledge-nya, prosedur seperti apa, skill yang dibutuhkan apa, terus ability-nya atau kapasitas mereka seperti apa. Misalnya harus angkat beban berat gitu ya. Jadi kan harus yang kuat gitu, sebagai kurir logistik. Faktor other seperti batas waktu pengiriman yang sangat ketat ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung ke next-nya. Langkah dalam menentukan tes analisisnya. Yang pertama adalah seleksi jabatannya. Pilih jabatan yang akan ditinjau gitu. Yang berikutnya adalah
susun daftar tugas sementara, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap karyawan ahli atau expert serta manajer untuk mencatat apa saja sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan. Kemudian berikutnya adalah validasi daftar tugas oleh ahli juga. Itu meminta ke kelompok SME atau subject matter expert untuk menilai setiap tugas berdasarkan frekuensi, seberapa sering dilakukan, kepentingan, seberapa kritis tugas ini bagi kesuksesan pekerjaan, dan juga tingkat kesulitan, seberapa sulit untuk dikuasai atau dipelajari gitu. Kemudian pemetaan kompetensi KSAO, menentukan pengetahuan atau keterampilan apa yang paling sulit dipelajari karyawan yang rawan kesalahan seperti decision making misalnya. Di sini pelatih harus memetakan perbedaan cara berpikir antara seorang expert dan juga pemula gitu. Ini adalah contoh kuesioner yang ada di buku gitu. Intinya uh, proses audit kerja karyawan gitu ya. Jadi harus diisi itu siapa, tanggal berapa, terus seberapa. Kan di sini di bawah ada tuh ada importance,